Materi pertama yaitu pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu yang mempelajari rancangan dan cara kerja komputer. Arsitektur komputer menjelaskan bagaimana komputer dirancang agar dapat menjalankan berbagai proses dengan baik. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang menjelaskan bagaimana perangkat keras komputer bekerja untuk menjelaskan instruksi. Arsitektur komputer dan organisasi komputer saling berhubungan. Arsitektur lebih fokus pada konsep dan desain komputer, sedangkan organisasi komputer lebih fokus pada implementasinya, perangkat kerasnya. Komputer memiliki beberapa bagian utama yaitu input, proses penyimpanan, dan output data yang dimasukkan melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse. Kemudian diproses oleh CPU, disimpan dalam memori lalu menghasilkan output melalui monitor atau printer. Adapun materi kedua yaitu representasi data dan sistem bilangan. Komputer bekerja menggunakan sistem digital sehingga semua data diubah menjadi bentuk binar yaitu angka 0 dan 1. Representasi data adalah cara komputer menyimpan dan mengelola data agar dapat dipahami oleh sistem komputer. Dalam komputer dapat beberapa sistem bilangan yaitu sistem desimal, binar, oktal, dan heksadesimal. Sistem desimal menggunakan basis 10 dan terdiri dari angka 0 sampai 9. Sistem ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem binar menggunakan basis 2 yaitu angka 0 dan 1. Sistem ini digunakan oleh komputer karena perangkat elektronika mengenal dua kondisi yaitu hidup dan mati. Sistem oktal menggunakan basis 8, sedangkan sistem heksadesimal menggunakan basis 16. Contoh konversi bilangan desimal ke binar yaitu angka 25 jika diubah menjadi binar hasilnya adalah 1101. Selanjutnya ada materi ketiga, yaitu gerbang logika dasar. Gerbang logika adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada data binar. Gerbang logika sangat penting dalam sistem komputer dan menjaga dasar pembentukan rangkaian digital. Jenis-jenis gerbang logika yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan XOR. Gerbang AND menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1. Gerbang OR menghasilkan output 1 jika salah satu input bernilai 1. Gerbang NOT berfungsi membalik nilai input jika input 1 maka output 0 dan jika input 0 maka output 1. Gerbang logika digunakan pada komputer, kalkulator, dan berbagai perangkat digital lainnya. Materi keempat yaitu komponen utama komputer. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama yaitu CPU, memori, perangkat input, perangkat output, dan media penyimpanan. CPU atau Central Processor Unit adalah otak komputer yang bertugas mengelola semua data dan menjelaskan instruksi. Memori digunakan untuk menyimpan data dan program, contohnya RAM dan ROM. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard, mouse, dan shutter. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pengelola data seperti monitor, printer, dan speaker, sedangkan media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang seperti hard disk dan SSD.
Materi ke-6 yaitu instruksi mesin. Instruksi mesin adalah perintah yang dipahami langsung oleh komputer dalam bentuk kode binar. Instruksi mesin digunakan untuk mengatur kerja prosesor. Instruksi mesin terdiri dari Bootstrap dan brain object adalah kode operasi, sedangkan operasi adalah data yang diproses. Jenis instruksi mesin antara lain instruksi transfer data, instruksi aritmatika, instruksi logika, instruksi percabangan, dan instruksi input-output. Contoh instruksi mesin yaitu ADD untuk penjumlahan, sub untuk pengurangan, move untuk memindahkan data, dan jmp untuk percabangan program. Adapun materi ke-7 yaitu siklus instruksi. Siklus instruksi adalah tahapan CPU dalam menjalankan instruksi. Program siklus instruksi berlangsung terus-menerus. Sebelum komputer bekerja, tahapan siklus instruksi terdiri dari fetch, decode, extract, dan store. Fetch adalah proses pengambilan instruksi dari memori, sedangkan decode adalah proses penerjemahan instruksi agar dapat dipahami CPU. Extract adalah proses menjalankan instruksi. Store adalah proses penyimpanan hasil pengolahan data ke memori. Contohnya saat kita membuka aplikasi di komputer, CPU akan mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, menjalankan proses, lalu menampilkan hasil ke layar monitor. Dari semua materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa arsitektur dan organisasi komputer merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja komputer. Semua proses komputer melibatkan representasi data, gerbang logika, CPU, instruksi mesin, dan siklus instruksi. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat memahami bagaimana komputer bekerja, mulai dari proses input, hitung menghasilkan output, hingga menghasilkan output. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.